Berita Sumsel 24 jam hari ini. Struktur bangunan kuno di Bukit Seguntang atau Siguntang saat ini kecil kemungkinan bisa ditemukan secara utuh, diduga karena sudah berkali-kali dirusak oleh aktivitas atas nama pembangunan. Terakhir terjadi pada 2018 lalu berupa pembangunan kolam air mancur dan makam-makam di sekitarnya. Bukit Seguntang atau Bukit Siguntang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Sriwijaya dan memori kebudayaan Melayu di Nusantara. Bukit Siguntang adalah sebuah bukit seluas 16 hektar di ketinggian 29 sampai 30 meter dari permukaan laut, terletak sekitar 3 km dari tepian utara Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di area situ Siguntang ditemukan beberapa benda purbakala bersifat Buddhis masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 hingga 13 Masehi dan makam leluhur orang Palembang. Dari benda-benda purbakala yang ditemukan menunjukkan Bukit Siguntang adalah salah satu kawasan pemujaan dan keagamaan kerajaan. Namun karena selama ini Bukit Siguntang mengalami berkali-kali pembangunan dan terakhir 2018 lalu dengan pembangunan kolam air mancur dan makam-makam di sekitarnya, maka kemungkinan ditemukan struktur bangunan utuh di Bukit Siguntang sangat kecil. Arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel, Retno Purwati, saat mendampingi 5 mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Prodi Sejarah Peradaban Islam melakukan praktik penelitian lapangan di Bukit Siguntang, Kamis kemarin memastikan hal itu. Kita nggak nemukan yang signifikan ya, intinya karena kan semuanya hanya yang tetap menemukan bata sih, cuman udah pecah-pecah nggak ini, cuma udah pecah semua. Semuanya menemukan bata, tapi nggak ada yang intak gitu. Cuma yang di bawah itu aja cuma berapa lapis dan itu juga kepotong. Terus yang di atasnya lagi itu juga ada yang intak cuma 2 ini. Dan itu ternyata kepotongnya kan ya gara-gara untuk buat lubang pohon-pohon ini. Kemudian yang ada yang baru untuk ternyata membuat pipa-pipa baru. Nah itu loh. Jadi perusaknya itu rusak karena ulah pembangunan gitu loh. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, Pavres.com. Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Palembang telah memasuki tahap kedua dengan sasaran vaksinasi kaum lansia. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi dalam vaksinasi kali ini. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Puskesmas Dempo Kamis lalu. Ia mengatakan total ada 997 lansia yang sudah divaksin dari total 181.030 lansia. Ia menilai pelayanan kesehatan di Puskesmas Dempo sudah sangat baik. Para tenaga kesehatan terlihat sangat ramah dan sabar dalam membantu lansia yang ingin divaksin. Tadi pagi saya dapat DM dari para netizen. Katanya begitu ramai sampai keluar yang pengen vaksin di sini di Dempo ya. Di Dempo. Maka saya langsung spontan tinjau ke sini. Ternyata hari ini memang di Puskesmas Dempo lagi vaksin untuk lansia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran kita kan di 181.030 lah untuk Palembang, sasaran lansia. Per hari ini sejak Senin itu sudah yang divaksin 997 per hari ini. Nah, artinya ini terus kita dorong supaya para lansia mendaftar untuk divaksin. Maka dari itu peran dari para camat, para lurah, termasuk para RT RW untuk mendorong warga masyarakat yang lansia untuk ke puskesmas terdekat biar bisa divaksin. Berdasarkan pantauan, terlihat antrian para lansia yang menunggu giliran untuk divaksin. Cukup hanya membawa KTP, para lansia bisa langsung mendapatkan injeksi vaksin COVID-19 di puskesmas ini.
Para lansia yang disuntik vaksin mengaku tidak merasakan efek samping apapun seusai menerima vaksinasi COVID-19. Umur 69. Sebelumnya gimana? Ini memang sukarela kepingin divaksin atau kayak mana? Harapannya mungkin apa, Cek? Ya, supaya tidak kena nular gitu. Sempat ragu dah, Bu? Sempat ragu dah pada saat divaksin? Sempat takut. Sementara perwakilan Puskesmas Dempo, Dr. Gigi Novi Artati mengatakan, sejak dibuka Senin lalu memang cukup banyak lansia yang datang untuk mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Civitas Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang melakukan rapat kerja sinkronisasi dan pemantapan program kegiatan di Hotel Swiss Bell Lampung akhir pekan kemarin. Dalam rapat ini fokus membahas anggaran berbasis kinerja. Sejumlah petinggi UIN Raden Patah Palembang akhir pekan kemarin menggelar rapat kerja sinkronisasi dan pemantapan program kegiatan di Hotel Swiss Bell Lampung. Hal ini dilakukan agar pola penyusunan anggaran harus didesain sesuai dengan target yang ingin dicapai. Wakil Rektor 2 UIN Raden Patah Palembang, Dr. Abdul Hadi menjelaskan seluruh anggaran harus berbasis kinerja. Oleh sebab itulah, desain anggaran harus sudah dilakukan sejak penyusunan program. Tak hanya itu, anggaran berbasis kinerja ini harus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Sementara itu, Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Hodijam menekankan agar dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Bahkan dalam pencairan dana kegiatan juga harus melampirkan kerangka acuan kerja. Dengan begitu ada batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup, dan struktur kegiatan. Ya, tadi seperti sambutan saya pada saat pembukaan bahwa targetnya kita yang pertama melakukan evaluasi terhadap program 2020, kemudian perencanaan program kerja kita di 2021, dan selanjutnya kita membuat perencanaan bisnis juga karena status kita sebagai PTN BLU. Dan terakhir agenda keempat adalah penandatanganan kontrak kinerja semua pejabat di UIN Raden Patah. Reporter dan juru kamera Humas UIN Raden Patah melaporkan untuk Sumsel 24 jam. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Kabupaten Muara Enim resmi memperkenalkan kain khas yang diberi nama Jumputan Dehian. Meski baru diperkenalkan, kain yang berasal dari Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung telah dilirik dunia internasional seperti Belanda dan Jepang. Peluncuran kain Jumputan Dehian dilakukan langsung oleh PLH Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar pada kegiatan Festival Durian yang berlangsung di destinasi wisata Lubuk Putih, Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung Sabtu lalu. Berkat ketenaran kain jumputan bermotif buah durian ini, Desa Sleman akan dijadikan pilot proyek pengembangan potensi desa di kabupaten hingga tingkat provinsi. Dehian yang berarti durian menjadi inspirasi pembuatan kain khas Desa Sleman. Buah berduri ini memang cukup melimpah di desa tersebut. PLH Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar mengatakan, diresmikannya kain jumputan Dehian khas Desa Sleman akan mendorong desa setempat menjadi pilot proyek pengembangan potensi desa di wilayah Kabupaten Muara Enim. Saya mengapresiasi Kades Sleman dan Camat Tanjung Agung yang melaksanakan event Festival Durian dan launching jumputan pada hari ini. Tentu didukung oleh manajemen tim desaku Kabupaten Muara Enim. Yang kedua, saya ingin ini didengar oleh seluruh camat-camat dan kades-kades yang lain. Ciptakan satu inovasi, satu produk unggulan desanya, sehingga dengan demikian terjadi satu sistem kompetisi yang positif. Sementara itu, Kepala Desa Sleman Hoiran menerangkan, kain jumputan Dehian merupakan asli buatan masyarakat setempat. Kerajinan tersebut adalah salah satu inovasi desa untuk memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan para pengrajin. Kami pemasaran di Desa Muara Enim. Oh, di warga sana kan? Ada kalau masyarakat yang datang sendiri melihat atau? Yang masyarakat yang datang sendiri ke desa ada.
Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Devi, sampai jumpa.